Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak bosan-bosannya kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takwa adalah bekal kita yang terbaik ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita mempelajari prinsip-prinsip yang terkait dengan agama kita, maka kita mengerti sebagai seorang muslim yang Allah perintahkan kita untuk membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, wahyu yang pertama kali turun, sehingga seorang muslim setelah dia mendapatkan hidayah ke dalam agama ini, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia berusaha meningkatkan derajatnya dengan mempelajari ilmu, sehingga Allah tinggikan derajatnya dengan ilmu tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat narfa'u darajatin man nasha. Kata para ulama, ay bil ilm, kami tinggikan derajat orang yang kami kehendaki. Kata para ulama, diangkat derajatnya dengan ilmu. Maka kita niatkan ketika kita belajar ilmu bukan untuk orang lain, untuk kita terlebih dahulu. Kita hadir di majelis ilmu, kita jaga adab-adab majelis ilmu. Sembari kita selalu memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat tiap saat.
terutama di pagi hari setelah kita salat subuh, kita berdoa kepada Allah, memohon rezeki yang paling utama berupa tambahan ilmu, tambahan iman, tambahan petunjuk. Karena dengan itu kita akan istiqomah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdina wa saddidna. Allahumma hdina wa saddidna. Allahumma hdina wa saddidna. Selanjutnya kita mulai membacakan apa yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala min usuli aqidati ahli sunnati wal jamaah. Di antara prinsip-prinsip aqidah ahlus sunnah wal jamaah. Kata beliau setelah beliau memberikan muqaddimah pujian kepada Allah dan juga memohon ditetapkan di atas agama hingga Allah mewafatkannya. Dalam muqaddimahnya beliau memuji Allah Rabbul Alamin, alhamdulillahi Rabbil Alamin hadana lil Islam, yang telah memberikan hidayah kepada Islam. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan tidaklah kita ini bisa mendapatkan hidayah tersebut kalaulah Allah tidak menganugerahkannya kepada kita. Wa nas'aluhu subhanahu an yuthabbitana alaihi ilal wafat. Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menetapkan kita di atas agama ini hingga Allah mewafatkan kita. Lihat para ulama, enggak ada mereka yang mentazkiyah diri mereka, selalu memohon kepada Allah. Ini mengajari kita bahwa pujian yang kita berikan adalah kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah di atas agama ini, dan kita memohon kepadanya ketetapan. Terlebih lagi di akhir hayat tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana keadaannya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dalam akhir surat Luqman. Kata para ulama bahwasanya tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana kondisi ya di akhir hayat seseorang itu. Apakah dia muslim, apakah dia dalam keadaan kafir? Ya, maka kembali kepada amalan yang biasa kita lakukan ketika kita berusaha untuk melakukan kebaikan, ya, sekecil apapun, apalagi kebaikan yang besar, itu pasti akan menjadi saksi, akan menolong pelakunya dalam kondisi dia betul-betul membutuhkan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian jika dia melakukan sebaliknya keburukan, maka dikhawatirkan keburukan itu menjadi kebiasaannya dan hingga ya akhir hayat, sehingga dia menjumpai su'ul khatimah, wal iyadzu billah. Kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggal melainkan dalam keadaan berserah diri, yaitu beragama Islam. Islam adalah agama yang hak, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang datang pada hari kiamat selain daripada agama ini, dia membawa selain daripada agama ini, meluk selain agama ini, maka dia dalam keadaan merugi. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu, tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia termasuk orang yang merugi. Ya, karena Islam itu ya istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, mengesakannya.
wal inqiyadu lahu bit ta'ah, dan tunduk patuh terhadap aturan Islam, wal khulusu wal bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Itu Islam. Gampang dipahami Islam itu, tidak seperti apa yang digambarkan oleh ahlul kalam, yang mereka merusak umat ini, merusak umat manusia. Mereka memotong jalan, memutus jembatan agar kaum muslimin ini sampai kepada dermaga tujuannya. Apa tujuannya hidup ini? Seorang muslim mengerti, sampai kepada negeri akhirat. Tapi mereka ingin memutus generasi awal yang sukses, salafun as-salih, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Gak mungkin kemudian kita bisa sukses tanpa dengan mengikuti bagaimana kesuksesan mereka. Kita tidak bisa menyamai amalan mereka, tapi kita memiliki kecintaan, kita memiliki perangkat yang Allah berikan kepada kita berupa penglihatan, pendengaran hati. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kalian dari perut ibu kalian tidak mengetahui apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a, Allah berikan kalian pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, hati, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Mensyukuri ini. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, disebutkan 3 perangkat penting ini untuk kita meraih ilmu. Dengan 3 ini kita bisa dapatkan ilmu. Kita mengerti jalan yang benar sehingga kita ikuti, mengerti jalan yang lurus, terus kita istiqamah. Dan sebaliknya kita diberikan hidayah oleh Allah, tahu ini jalan-jalan yang buruk, kita tinggalkan. Inilah orang-orang yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu Allah jadikan bagi orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan dan tidak menginginkan kerusakan di muka bumi ini. Apa kerusakan itu dijelaskan oleh para ulama. Kalau kesombongan al-ulu, dia apa? Raddul haq. Dia menolak kebenaran. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah kita menolak kebenaran dan merendahkan sama manusia. Datang keterangan dalil, dia menolaknya. Bagaimana dia bisa berislam dengan baik? Para sahabat dahulu tetap istiqamah karena dibacakan oleh Nabi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka berpegang teguh dengan ayat-ayat tersebut. Nah, kalau kemudian jauh dari ayat-ayat ini, maka mereka akan tergelincir. Orang-orang yang mengadakan kerusakan di muka bumi ini ingin memalingkan kaum muslimin dari tujuan tadi, negeri akhirat. Naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik, kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kalau kita baca ayat Allah tabaraka wa taala, kita berusaha untuk memahami tafsirnya. Tilka darul akhirah, naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Berarti manusia itu 4 golongan. Pertama, ada orang yang memang sombong dan mengadakan kerusakan di muka bumi ini. Lihat siapa raja yang paling bengis di muka bumi ini? Fir'aun, yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Dia sombong, namun secara lisan dia mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Hatinya hatinya menetapkan, namun lisannya mengingkari. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa.
ya, dia mengingkari itu, tapi hatinya menetapkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang menolak rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya menetapkannya. Ya, orang-orang musyrikin ketika ditanya, wa idza sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka mengatakan Allah. Tapi giliran diajak untuk beribadah, mengikhlaskan peribadatan hanya kepada Allah, mereka ingkari. Ya, maka Abu Thalib, ya, kurang apa pertolongannya terhadap Nabi SAW dalam berdakwah ini, tapi dia tidak dikatakan, ya, sebagai seorang muslim. Ya. Maka ayat ini, ya, betul-betul menjadi pesan bagi kita untuk kita tetap menjadi seorang muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini butuh perjuangan, bukan pengakuan-pengakuan kita paling bertakwa, kita paling mengerti sunnah, ya, lalu kemudian kita keluarkan saudara kita dari ahlu sunnah, ya. Maka kita perlu membahas usul akidah ahlu sunnah itu, ya. Jangan sampai kita jadi orang yang sombong. Kalau tadi golongan yang pertama, dia sombong dan mengadakan kerusakan. Yang kedua, golongan yang kedua adalah orang yang sombong saja, ya, dengan dia, ya, memperlihatkan ibadahnya, dia paling, ya, banyak ibadahnya, zikirnya, ya, qiyamul lailnya. Mau dikatakan orang yang paling, ya, golongan yang paling banyak qiyamul lail daripada yang lain. Mau membentuk ciri khas dalam peribadatan, disandarkan kepada, ya, firqah-firqahnya. Tidak ada. Islam ini satu kesatuan. Metode ibadah kita satu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya, kembali kepada beliau, qudwah kita, ya, bukan kepada person-person. Ini menyebabkan orang menjadi sombong. Atau golongan yang ketiga, mengadakan kerusakan. Apa itu al-fasad? Dalam ayat itu adalah akhdhul mal bi ghairil haq. Orang yang mengambil harta orang lain tanpa dengan hak. Hampir tiap hari pemberitaan pencurian, ya, korupsi, apalagi yang kita saksikan dari kerusakan-kerusakan yang banyak ini. Ya, ini golongan yang ketiga, merusak di muka bumi ini. Juga dijelaskan para ulama tafsir, fasad dalam Al-Quran itu adalah apa? Melakukan kemaksiatan, segala bentuk kemaksiatan ini merusak. Maka orang-orang yang taat, ya, mereka lah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang keempat. Wal aqibatu lil muttaqin. Ya, dan itulah, ya, mereka yang dipersiapkan oleh Allah untuk, ya, hamba-hamba Allah yang menjadi, ya, pengikut negeri akhirat. Ya. Perkataan yang sering diingatkan khatib, al-yawma amalun, ya, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu muqbilatan falikulli wahidin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun wala hisabun wa ghadan hisabun wala amal. Karena mungkin seringnya diingatkan, kita lupa bahwa dunia ini akan pergi meninggalkan kita. Sebanyak apapun harta kita atau apa yang kita kumpulkan dari dunia ini, kita akan tinggalkan. Di amal saleh sedikit yang kita amalkan berdasarkan hadis, ada petunjuk yang benar, hadisnya sahih, amalkan. Itu yang manfaat. Habis umur kita kalau mau mengikuti orang-orang yang membawakan dalil-dalil palsu, ya, nggak jelas tuntunan ibadahnya, cerita-cerita dongeng. Sampai kapan kita kemudian, ya, mau menggunakan waktu kita itu untuk yang sia-sia? Dan itu yang diinginkan orang-orang Yahudi, merusak, memecah belah kaum muslimin. Makanya Syekh, ya, di awal risalah beliau ini menyampaikan bagaimana Islam, ya, dahulu ingin kemudian terus dipecah belah oleh orang-orang Yahudi.
Pada pertemuan pertama kita sudah jelaskan, kita tidak ingin kaum muslimin ini bersatu, ya, terlihat bersatu, tapi hakikatnya cakar mencakar. Ini persatuan ala Yahudi. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, dalam surat Al-Hasyr. Kalian menganggap, ya, mengira bahwa mereka bersatu, tidak. Ya, maka mereka punya misi, yaitu apa? Memecah belah kaum muslimin, menjadikan kaum muslimin selalu, ya, bertikai selamanya. Mereka tidak akan ridho kepada kaum muslimin. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya. Maka kita betul-betul mempertajam visi misi kita ini sebagai seorang muslim. Ya, kita bukan orang rendahan, bukan dipermainkan. Maka kita mulia dengan ilmu. Kalau orang berilmu, dia nggak mudah ditarik ke sana kemari kayak kerbau, dicucuk hidungnya, tarik sana tarik sini. Ya, disuguhkan ini di YouTube, tonton habis. Yang dongeng-dongeng juga, ya, judulnya sih religi, ya, habis waktunya. Sudah rugi, belum lagi pulsanya. Ya, itu kalau orang tidak mengerti, tidak menghargai waktu. Ya. Orang muslim ingat pesan Allah Subhanahu wa taala. Keselamatan kita berpegang teguh menjaga kebersihan hati kita ini. 11 sumpah sebelum Allah menyebutkan bahwasanya qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya dengan apa? Dengan tauhid. Dia persiapkan kembali kepada Allah. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari tidak lagi berguna harta dan anak-anak, ya, kecuali orang yang kembali dengan hati yang selamat. Selamat dari apa? Dari syirik, selamat dari kebidahan, selamat dari kemaksiatan. Ini butuh perjuangan, ya, butuh bersungguh-sungguh. Maka ini jihad kita, kata Syekh, ya, Abdurrahman ibn Sa'di rahimahullah. Ya, bagaimana kita mentarbiyah umat ini, tarbiyah ilmiah, cinta ilmu, cinta ulama, ya. Maka diantara propaganda orang-orang Yahudi, kaum muslimin jangan sampai cinta kepada ulamanya. Jadikan para ulama satu sama lain bertikai. Dikatakan tuh mereka juga berselisih pendapat, mereka juga nggak ada yang bersatu. Padahal ulama Ahlus Sunnah mereka dimanapun mereka tetap bersatu. Ya, tetap mereka bersatu, itu para ulama. Ya, karena mereka memiliki tauhid, kembali kepada, ya, pondasi yang sama. Idza raja'u ila aslin wahid, mereka bersatu. Ya, adapun permasalahan furu', ya, yang cabang-cabang yang terkait dengan peribadatan itu biasa mereka kemudian saling silang pendapat, ya, adu argumentasi, hal yang biasa. Mensahihkan, mendhaifkan hadis, ya, tidak kemudian menjadikan para, ya, penuntut ilmu mereka saling, ya, berselisih pendapat, kemudian mereka tidak saling tegur sapa, ya. Islam itu, ya, satu. Ini jalan keselamatan kita. Kapan? Ketika kaum muslimin kembali kepada pondasi tauhid ini, mengamalkannya, sebelumnya mengkaji, mengerti persis yang dibahas oleh Al-Quranul Karim. Ketika ada para ulama membahas, ya, tentang pembagian tauhid, akan kita pelajari, ya, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, ya, itu dalam rangka apa? Takrib, memperjelas, mendekatkan pemahaman kepada ayat. Karena kalau orang awam disuruh kembali kepada Al-Quran, Sunnah, apakah mereka punya alat? Apakah mereka mengerti? Tidak. Oleh karenanya para ulama bahu-membahu bagaimana bisa memahamkan, ya, maksud daripada ayat itu. Alhamdulillahirabbil alamin, kan sudah mencakup 3 macam tauhid yang kita bacakan tadi. Tidak ada pembagiannya dahulu. Demikian pula rukun-rukun salat, kemudian, ya, syarat-syarat, ya, salat, kemudian apalagi sunnah-sunnahnya enggak didefinisikan. Karena apa? Para ulama paham, dahulu mereka mengerti. Kemudian ini datang, ya, para ulama harus menjelaskan kepada umat ini setelah tersebarnya, merebaknya kebodohan, kejahilan, ya. Dan itu sudah dikabarkan oleh Nabi SAW. Dengan diwafatkannya para ulama,
Kemudian beliau berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa alla yuzighu qulubana ba'da idh hadaitana. Dan semoga Allah tidak menggelincirkan hati-hati kita setelah kita diberikan hidayah oleh Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa qudwatina wa habibina Muhammadin Rasulillah الذي بعثه رحمة العالمين ورضي الله عن أصحابه البررة والأطهار المهاجرين منهم والأنصار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار وبعد. Kemudian beliau bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, ya, uswah bagi segenap, ya, rahmatan lil alamin. Demikian pula para sahabat yang baik, yang Allah tabaraka wa taala mensucikan hati mereka, baik dari kalangan muhajirin, ya, maupun al-ansar, ya, dan yang mengikuti mereka sepanjang kehidupan ini, ya, berlangsung terus, yang mengikuti mereka di atas, ya, kebenaran. Adapun setelahnya kata beliau, fahadhihi kalimatun mukhtasarah. Ya, kata beliau ini adalah merupakan, ya, kalimat yang singkat. Lihat para ulama, ya, membahas perkara yang sederhana, yang bisa dicerna, ya, oleh umat ini. Kalimat yang singkat, fi bayani aqidati ahli sunnati wal jamaah, da'a ila kitabatiha ma ta'ishuhul ummatul islamiyatul yawm min tafarruqin wa ikhtilaf. Kenapa beliau menulis ini? Kata beliau, karena melihat fenomena masyarakat yang mereka berpecah belah dan selalu berselisih, ya, yatamathalani fi kathratil firaqil mu'asir wal jama'atil mukhtalifah. Kita lihat, ya, terbukti dari banyaknya firqah, semakin banyak, ya. Sebagaimana Nabi SAW bersumpah, walladhi nafsu Muhammadin biyadi la taftariqanna hadhil ummah ila 73 firqatan wahidatun fil jannah wa 72 fil nar. Qalu man ya Rasulullah, siapa yang satu yang selamat itu? Qal al-jamaah. Sekarang pertanyaannya, apakah jamaah itu harus berkelompok atau satu orang? Satu orang, walaupun satu orang, tapi kalau dia mengikuti jamaah yang ada, kebenaran yang ada pada generasi dahulu, Islam sedia kala yang dijalankan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka dia berjamaah bersama dengan mereka. Karena apa? Ukurannya adalah kebenaran. Ukurannya adalah kebenaran. Maka yang kita cari adalah kebenaran. Ya, dalam hidup ini kita mencari kebenaran yang harus selalu kita pertahankan. Ya. Selanjutnya kata beliau, ya, kullun yad'u ila nihlatihi. Semua orang mengajak, ya, kepada golongannya, agamanya, yuzakki jama'atahu, mentazkiyah jamaahnya, ya, kelompoknya, hatta asbahal muslimul jahilu fi hiratin min amrihi man yattabi. Sampai orang muslim, ya, kalau dia tidak memiliki ilmu, dia bingung siapa yang harus kita ikuti ini. Yang terjadi sekarang ini, ya. Itulah pentingnya kita belajar. Wa may yaqtadi wa biman yaqtadi, siapa yang menjadi suri teladan kita, siapa yang kita ikuti. Wa asbahal kafirul ladzi yuridu an yuslima la yadri ma huwa al-islamus sahih alladzi qara'a wa sami'a anhu. Dia bingung, orang kafir mau masuk Islam, ya, Islam yang dia baca itu, ya, atau yang dia dengar tentangnya, yang mana, kan gitu. Mana Islam yang benar ini? Dan ini benar-benar terjadi. Para ulama ketika, ya, membaca kondisi tertentu itu pasti, ya, dalam artian mereka punya fiqhul waqi'. Tidak seperti tuduhan sebagian orang bahwa para ulama itu tidak mengerti fiqhul waqi'.
nggak terjadi apa namanya ya apa yang mereka khawatirkan tentang umat ini ya. Apa yang mereka khawatirkan itu tanpa ya apa bukan tanpa apa namanya ilmu ya, pasti pandangan mereka ke depan itu ya jauh karena mereka adalah ya diberikan basirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Islam alladhi hada ilaihi al-Quran was sunnah. Sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Islam alladhi mathalathu hayatus sahabatul kiram wa intahajathu al-qurunul mufaddalah. Mana nih Islam yang dulu diamalkan, yang diperintahkan kita oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud? Cukup mengikuti Islam sedia kala, Islam yang ada dahulu. Kalian tidak perlu melakukan kebidahan, cukup mengikuti saja. Islam itu yang mana nih? Ya. Yang dilaksanakan oleh para sahabat. Ya, innama yaral islama al-ghaliba biduni musamma kama qala ahadul mustasyriqin al-islamu mahjubun yani muntasibina ilaihi biduni ittisaf bihaqiqatihi. Ya, subhanallah. Sampai kata seorang orientalis, ini Islam yang mana? Islam ini kan tertutup berarti, enggak jelas. Ya. Orang yang kemudian menyandarkan dirinya ya, sebagai seorang muslim, kok sifat-sifatnya berbeda dengan apa yang dia baca di dalam keterangan hadis-hadis ya. Kok dia mengamalkan Islam itu kok aneh ya? Tata cara zikirnya misalkan ya, kok bisa mengganggu orang lain yang semestinya hadir di masjid itu khusyuk ya. Bingung nih, Islam yang mana ini? Ya, kok sama mirip dengan agama yang lain, tata cara ibadahnya juga joget-joget. Apa ini Islam? Nah, gitu. La naqul Islam bil kulliyah. Ya. Lianna Allah subhanahu dhamina baqa'ahu bi baqa'i kitabih kama qala ta'ala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Maksudnya itu adalah ya, tidak semuanya Islam itu dirubah ajarannya. Tapi ya kita lihat praktek nyata, ternyata ada orang-orang yang ya jauh dari ajaran Islam itu, dari tuntunan Nabi SAW, menyimpang ya dari kebenaran. Ya maka kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ya, bahwasanya ya kebid'ahan itu ya adalah apa? Sesuatu yang sangat buruk ya, wa in yarahan nas hasanah, sekalipun dipandang oleh ya manusia itu sesuatu yang baik. Kalau kebid'ahan itu murni kebenaran, berarti bukan bid'ah, sunnah ya. Tapi karena dicampur adukan antara hak dan yang batil, maka tersebar kebid'ahan itu. Itu sebabnya. Maka kata para ulama ada bid'ah idhofiyah. Ada hukum asalnya membaca Al-Quran. Ya, jelas. Ada keutamaannya. Tapi ketika dia membaca pada hari tertentu dikhususkan di tempat tertentu yang bukan tempat membaca Al-Quran di situ. Yang kita banyak menyaksikan orang membaca Al-Quran di kuburan, yang kata Nabi SAW, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, artinya sepi, nggak ada bacaan. Oh, justru dia membacanya di sana, bukan tempatnya, salah tempat dalam beribadah. Ya. Ketika diingatkan, ya ada yang tidak ya mau menerima. Ya itu kewajiban kita ya amar ma'ruf nahi mungkar, cara yang baik. Ketika beribadah dengan suara yang ya mengganggu orang lain, jangankan kita ribut, ya baca Al-Quran saja mengganggu saudara kita di samping, itu nggak boleh. Nggak boleh. Kita ini di masjid, di rumah Allah, maka diperintahkan untuk menyebut nama Allah ya dalam keadaan merendah diri, dengan suara yang tidak ya keras, dalam surat Al-A'raf ayat 205 itu. Kembali kepada Al-Quran ya, ketika kita ingatkan, dia juga mengatakan saya juga punya dalil. Nah ini repot ya. Tapi istidlal jenengan itu keliru pendalilannya. Ada dalilnya tapi pendalilnya keliru. Jadi tidak cukup dalil tapi ada juga istidlal ya. Nah ini sangat penting kita agar kita mengetahui ya Islam itu yang sesungguhnya ya. Karena apa? Sudah dijaga
inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, sesungguhnya kami yang menjaga, kami turunkan adz-dzikra Al-Qur'an dan kami yang menjaganya. Wa bi baqa'i jama'atin minal muslimin taqumu ala tatbiqihi wa hifdhihi ad-difa' anhu wad-difa' anhu. Nah, dengan adanya kelompok sekelompok ini yang tetap istiqomah menjalankan ajaran Islam sesuai dengan sunnah ini, mereka lah yang menerapkan Islam, menjaganya dan membelanya. Dari mana dalilnya? Dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-54. Silakan nanti dimurojaah kembali. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi. Wahai orang-orang yang beriman. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, kalau ada ayat tentang ini, ya ayyuhalladzina amanu, yang diseru itu orang beriman, maka far'ilaha sam'ak, camkan pendengaranmu. Kita sering baca barangkali berlalu begitu saja. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu, maka kelak kata Allah, Allah tabaraka wa taala akan mendatangkan satu kaum yang mereka mencintai, yang dicintai Allah dan Allah mencintai mereka. Adzillatan 'alal mu'minin, mereka terhadap orang-orang beriman itu lemah lembut, berkasih sayang. A'izzatin 'alal kafirin, namun keras sikapnya terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad fi sabilillah. Nah, sekarang dengan tidak adanya komando satu melawan orang-orang kafir, kita berjihad dengan pedang. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, al-jihadu bil hujjati wal burhan muqaddamun 'alal jihadi bis sayfi was sinan. Jihad dengan kita menjelaskan dengan dalil tentang Islam yang kafah ini, yang kita diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Islam yang kita dapatkan ajarannya sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya, itu jihad kita menjelaskannya dengan dalil, dengan hujjah, dengan petunjuk, dengan cara yang lembut kepada umat manusia. Itu jihad kita lebih didahulukan daripada jihad dengan pedang, karena saat ini tidak ada jihad dengan pedang. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Yang demikian itu adalah anugerah dari Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita termasuk orang-orang yang mencintai Allah, saling berkasih sayang, kita mendapatkan ini keutamaan ini. Wallahu wasi'un alim, dan Allah tabaraka wa taala maha luas karunianya dan maha mengetahui. Cari kita berteman dengan saudara-saudara kita yang mengamalkan sunnah, lembut hati kita kepada mereka, terbuka, ajarkan kepada orang yang belum mengerti sunnah, masyarakat yang belum mengerti, kita ajarkan dengan cara yang lembut dan hikmah. Demikian pula ayat yang lain dalam surat Muhammad ayat yang ke-37, wa in tatawallau, jika kalian berpaling dari kebenaran. Perhatikan, jika kalian meninggalkan kebenaran, berpaling dari kebenaran, yastabdil qauman ghairakum, Allah ganti kalian dengan kaum yang lain, summa la yakunu amsalakum, yang mereka tidak akan durhaka seperti kalian. Kemaksiatan, dibiarkan, kemungkaran merajalela. Kalau kita mengingkari, dikira kita ikut campur dengan urusannya. Bukan. Ini agama, urusan agama. Kalau kemudian agama ini dilecehkan, kita harus tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, bagian dari agama. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, bagian dari agama. Bahkan sempurnanya ittiba seseorang kepada Nabi, dari syahadat yang dia ucapkan, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia jadi dai yang mengajarkan sunnah ini, beramar ma'ruf nahi mungkar. Karena orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar di dunia ini, maka dia juga menjadi ahlu ma'rif di akhirat kelak. Ini bagian dari agama kita. Kemudian ditutup dengan hadis
Ya. Kata beliau, "Na'am, hiya al-jama'ah allati qala anha Rasulullah SAW, akan senantiasa ada segolongan dari umatku ini sebagaimana hadis Nabi, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqq zahirin la yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah tabaraka wa ta'ala hum 'ala dzalika." Jadi akan ada, tetap ada segolongan dari ahlus sunnah ini, ya, di atas hak, di atas kebenaran, yang mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak membahayakan mereka orang yang merendahkan mereka, mencerca mereka, melecehkan mereka, merendahkan mereka, enggak. Karena itu bagian dari ayat Allah Subhanahu wa taala, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan penyebutanmu wahai Muhammad dan juga umatnya. Adapun orang yang merendahkan sunnah dan ajaran Islam ini, Allah berfirman, inna syani'aka huwal abtar, sungguhnya orang yang membencimu wahai Muhammad, dialah orang yang terputus dari kebaikan. Ya. Sampai datangnya hari kiamat, mereka tetap di atas kebenaran, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kesempatan pertama ini atau kedua, ya, baru muqaddimah kita bahas, insyaallah di berikutnya pertemuan ini, insyaallah Ahad malam Senin kita bahas di halaman yang ke-7, yaitu Al-Firqatun Najiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa mereka, siapa nama-nama mereka, ini perlu kita ingatkan. Nah, dan ciri-ciri mereka. Sudah masuk waktu Isya. Nah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin barangkali ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang masih baru mengaji, ya, saya sudah sediakan ada terjemahan, ya, bisa nanti di fotokopi. Nah, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.